Yo, aku akan lanjut bahas Jujutsu Kaisen lagi nih cuy. Perlu kalian ketahui, Gojo pada chapter 236 sudah terpotong menjadi dua dan dirumorkan tewas seperti Kiko. Nah, aku akan kasih beberapa poin penting yang dimana nasib Gojo setelah kejadian itu di chapter 237. Beberapa orang menganggap Gojo sudah benar-benar tewas, namun ada beberapa kemungkinan Gojo akan bangkit kembali. Gojo Satoru pernah dibuat sekarat sama Toji Fushiguro, ayahnya Megumi. Hal itu membuat Gojo dapat mengaktifkan kutukan pembalik, dan karena itulah kebangkitan Gojo sebagai penyihir Jujutsu terhebat dimulai. Seperti layaknya Saitama yang botak, Gojo Satoru merasa adanya jurang pemisah antara Gojo dengan muridnya dan yang lainnya karena terlalu kuat. Dan itulah alasan mengapa dia melawan Ryomen Sukuna tanpa dibantu muridnya. Sukuna adalah raja kutukan yang bahkan hampir tidak bisa dikalahkan. Sukuna dengan wujud sempurna hanya dapat disegel, itu pun dikeroyok rame-rame sama penyihir Jujutsu. Saat itu Gojo hanya mementingkan dirinya sendiri demi kepuasan pribadi. Mengingat Gojo adalah seorang penyihir Jujutsu kuat di era modern. Dia ingin mengukur kemampuan bertarungnya dengan melawan Sukuna yang dijuluki sebagai rajanya kutukan. Dari awal, Gojo memang sudah tahu bahwa dia akan kalah melawan Sukuna. Hal ini bisa dibuktikan dengan Gojo yang jelas-jelas tidak bisa menghancurkan jari milik Sukuna. Tetapi dia selalu memperlihatkan sisi optimis bahwa dia akan menang jika melawannya. Alasan Gojo seperti itu adalah untuk mengajari muridnya untuk selalu optimis dan tidak gentar ketika menghadapi Sukuna kelak. Pada saat di alam kematian, Nanami bahkan mengolok-olok Gojo karena mencari kepuasan sendiri dan kenapa melawan Sukuna sendirian. Dan disitulah Gojo menyesal akan hal itu. Nah, pada saat di alam akhirat terdapat cuplikan bunga teratai, yang dimana dalam ajaran Buddha, teratai adalah simbol kelahiran dan penciptaan. Teratai itu tumbuh di lumpur dan akan bagus ketika ia mekar. Dan ia terlihat indah, bahkan terlihat bersih tanpa ada noda lumpur di kelopaknya. Gojo Satoru mungkin akan hidup kembali, namun dia akan kehilangan kutukannya. Sama seperti teratai itu, Gojo akan bersih dari kutukan dan tidak ada lagi kekuatan mata Six Eyes pada dirinya. Maaf, nggak bisa bahasa Inggris cuy. Dia akan bangkit kembali dengan mengorbankan kekuatan matanya. Namun dia akan masih bisa menggunakan teknik limitless yang sudah dia asah sejak lama. Setelah itu, Gojo akan bertarung bersama muridnya dan sudah tidak ada lagi kebencian dan penyesalan di dalam dirinya. Itulah teori yang mungkin terjadi jika Gojo hidup kembali. Jika tidak, mungkin pertarungan selanjutnya melawan Sukuna hanya ada semangat membara yang diwarisi dari mendiang sensei Gojo Satoru. Yuji Itadori akan menjadi sosok yang akan melampaui batas kekuatan milik Sukuna dan akan mengalahkannya. Mengingat teman satu angkatannya sudah tewas semua, baik Nobara dan Megumi yang sekarang tidak tahu bagaimana keadaannya di belenggu milik Sukuna. Yuji Itadori akan semakin kuat karena merasa kehilangan dan benci yang mendalam terhadap Sukuna. Jadi kayak Uchiha ya. Itulah beberapa teori nasib Gojo di chapter 237. Jangan lupa subscribe. See you the next video. Bye-bye.